Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 8 Putra, hari ini harus setor hadis. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran tarikhnya untuk kelas 8 Putra dan Putri. Kemarin sudah sampai ke syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sudah saya terangkan lebih panjang daripada yang ada di buku kalian. Nah, kemudian setelah syahidnya Husain radhiyallahu anhu, maka muncullah gerakan Abdullah bin Zubair, yang mana mereka itu penduduk Hijaz berkumpul di sekitar Abdullah bin Zubair ini. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka menentang Khalifah Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid mengirim pasukan mengepung Madinah dan dapat merebut kembali kota Madinah. Kemudian menuju Mekah, mengepungnya. Kemudian ketika terjadi pengepungan Mekah itu kepada orang yang belum mau berbaiat kepada Yazid, terutama gerakan Abdullah bin Zubair ini, maka terjadi berita yang mana Yazid meninggal. Maka pemimpin pasukan Yazid pada saat ini seharusnya bukan Muawiyah ya. Pemimpin pasukan Yazid membatalkan pengepungan Mekah dan mereka pun kembali ke Syam. Dan Abdullah bin Zubair gak jadi ditangkap. Nah, jadi ketika wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, tentu saja yang salah adalah yang membunuhnya. Yang mana Husain ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Yang mana Rasulullah SAW mencium bibirnya Husain dan mengatakan kepada kaum muslim bahwasanya mereka berdua cucuku ini, Hasan dan Husain, adalah pemimpin syahidnya, pemimpin para pemuda di surga. Dan tentu saja orang yang berhak disalahkan dalam tragedi kematian Husain adalah gubernur Kufah, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Dia juga orang yang membunuh saudaranya Husain, yaitu Muslim bin Aqil dan juga Hani. Yang kemarin sudah kita kisahkan. Dan juga bagaimana dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah? Khalifah juga pada saat terjadi kematian Husain, beliau juga bersedih. Tapi sangat disayangkan sifat dari Khalifah ini, sikapnya tidak tepat. Kenapa Yazid bin Muawiyah tidak menghukum orang-orang yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan beliau membiarkannya? Maka ini sikap yang keliru. Dan inilah kenapa banyak orang yang tidak mau berbaiat kepada Yazid, karena Yazid ini dianggapnya ini nggak faqih, dia nggak paham tentang hukum. Dan itu hanya sebagian dan masih banyak yang lebih mampu untuk menjadi khalifah di samping dengan Yazid ini. Di antaranya Husain dan juga Abdullah bin Zubair. Yang mereka itu sahabat. Ada juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas juga masih hidup. Itu pada mereka para sahabat yang lebih faqih dalam urusan agama. Kemudian lepasnya kekuasaan dari Bani Umayyah. Maka sistem kekhalifahan Bani Umayyah ini mereka mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya, yang mana terus turun temurun seperti itu terus. Dimulai dari Muawiyah kepada Yazid. Kemudian sebelum wafat, Yazid memberikan perintah kepada seluruh rakyat kaum muslimin untuk membaiat anaknya, yaitu Muawiyah II. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah ini tidak menyukai jabatan ini. Dia turun tahta dan menyerahkan perkara ini kepada
permusyawarahan kaum muslimin untuk menentukan khalifah. Nah, ini bagus ini Muawiyah ini anaknya Yazid ini. Dan Muawiyah II ini tidaklah menjabat sebagai khalifah kecuali hanya hitungan bulan. Nah, situasi seperti ini berakibat kepada dibeatnya Abdullah bin Zubair oleh penduduk negeri-negeri Islam termasuk negeri Syam sendiri. Banyak juga yang mendukung Abdullah bin Zubair. Tadi kan orang-orang Hijaz dan juga orang-orang sebagian orang Syam mendukung Abdullah bin Zubair. Maka terjadilah situasi politik. Jadi sapa iki kudune sing jadi presiden. Maka terjadilah Muktamar Bani Umayyah dan kembalinya kekuasaan pada mereka. Kan seharusnya kaum muslimin Bani Umayyah ini juga tidak semuanya bagus juga keislamannya, ridho dengan keputusan Muawiyah II. Yang mana Muawiyah II menyerahkan kepada kaum muslimin untuk memilih sendiri berdasarkan musyawarah siapa yang berhak menjadi khalifah. Dan mereka berpendapat Abdullah bin Zubair ini berhak. Maka semua penduduk Hijaz dan sebagian penduduk Syam mereka membaiat Abdullah bin Zubair. Tapi ternyata Bani Umayyah yang lainnya, anak keturunannya Umayyah ini yang lainnya, mereka tetap tidak ingin melepas kekuasaannya begitu saja. Maka diadakanlah muktamar, yaitu rapat besar pada tahun 64 Hijriah ini. Kemudian Bani Umayyah, karena tadi sudah tersistem bahwasanya kekhalifahan itu adalah Bani Umayyah. Nggak boleh, jangan sampai keluar dari anak keturunannya Umayyah. Maka mereka memutuskan untuk membaiat Marwan bin Hakam. Maka terjadilah pada saat itu 2 orang pemimpin. Yang satu berdasarkan permusyawarahan kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Zubair. Yang satu adalah permusyawarahan Bani Umayyah sebagai pemegang tahta sebelumnya yang hasil warisan tadi. Maka terjadilah 2 orang pemimpin, yaitu Marwan bin Hakam dan Abdullah bin Zubair. Maka mau nggak mau, tidak boleh, tidak bisa seorang satu negara dipimpin oleh 2 orang presiden, tentu saja tidak bisa. Maka tidak terelakkan lagi, sayang sekali ya. Ini sangat disayangkan. Orang-orang yang memegang kekuasaan malah seperti itu. Marwan bin Hakam menyerang Abdullah bin Zubair dan juga pasukannya Abdullah bin Zubair di wilayah yang bernama Marjurahid. Dan karena penduduknya Bani Umayyah, pendukungnya Marwan bin Hakam ini lebih besar, tentu saja Abdullah bin Zubair ini kalah dan mereka harus berbaiat kepada Marwan bin Hakam. Kemudian Bani Umayyah mendapatkan kemenangan, yaitu tatkala Marwan mengirim pasukannya ke Mesir dan Mesir pun membaiat Marwan. Kemudian Marwan ini meninggal ketika tahun ke-65 Hijriah dan diwariskan lagi. Inilah minusnya pewarisan. Jadi bukan orang yang paling baik yang terpilih, tapi orang yang orang yang pas nasabnya aja, kebetulan dia anaknya raja, gitu aja, dia akan mendapatkan kekuasaan. Kemudian ketika Marwan meninggal, diamanahkan kepada anaknya, yaitu Abdul Malik, kemudian Abdul Aziz. Dan tapi tidak semua anak-anak raja itu jelek, ada juga yang bagus. Seperti nanti Abdul Malik bin Marwan ini juga bagus. Dan juga anaknya Abdul Aziz ini nanti namanya Umar bin Abdul Aziz. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.